Allah toleransinya sangat tinggi. Rokok dia bangga. Allah Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah, adik-adik semuanya, jamaah masjid Al-Ma'ar insyaallah. Kalau dalam tubuh Bapak Ibu jemaah mana yang kepada Allah, hari ini dengan semuanya masuk berada di bulan Ramadan 1 Ramadan 1446 Hijriah. Ini bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2025 Miladiah. Itu berdasarkan syarh hakiki wujudul hilal, atau kalau di kalender tunggal itu malah lebih tinggi ya. Tapi kalau dasarnya kalender hijriah dulu tunggal itu yang digunakan dasar yang paling ujung, berarti di daerah Amerika Serikat sana. Pada sana masih siang. Jadi di sini ya sudah hampir pagi. Tapi berdasarkan perhitungan hisab hakiki di seluruh Indonesia saat ini, khusus di wilayah itu sudah di atas 3 derajat. Kalau berdasarkan hisab wujudul hilal itu nggak melihat pada derajatnya. Kalau sudah plus di atas ufuk plus sudah, itu berarti sudah masuk nyumun, sudah bulan baru.
Ya, kita masuk dalam bulan baru. Kalau kurang, nah itu yang kemudian umur bulan Sya'ban itu berarti 30 dari 1. Dan bulan Hijriah itu maksimal 30. Minimal 29. Jadi nggak ada 28. Kalau bulan Miladiyah atau Masehi maksimal 31. Minimal 28 seperti tahun ini 2028. Nah, hadis dikatakan ada hadis keempat. Jamaah yang dirahmati Allah yang berdasarkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena ru'yat, berbukalah kalian karena ru'yat. Ru'yat di sini yang diartikan secara katalog, ya, katalog. Jadi memang ru'yat itu ro'a, ya. Jadi ada ro'a yang di ru'yatan. Nah, berarti lihat. Lihat itu dengan apa? Jangan kalau meresani pakai apa? Pakai lihat kita masing-masing. Mata kita masing-masing. Kalau pakai alat, lihat ya. Itu alat lihat, alat. Padahal perintahnya kan dengan mata kepala. Kenapa? Kalau pakai itu, kalau bulan ini dilihat tidak kelihatan berapapun derajatnya, kan tertutup. Walaupun hisab sudah menunjukkan 45-6 derajat. Tapi orangnya kok, ya tetap lagi kok merasa yang berarti diistiqmalkan, disempurnakan, berarti umur bulan 30 hari, berarti hari besok belum. Jadi hanya simbol itu saja. Itu yang dipedomani oleh saudara kita dari ibu, kemudian pemerintah, Aisyah dan lain-lain. Tapi biasanya dua tetap harus ada hisab. Kalau dari hisab tidak bisa lihat, ya, biasanya terus bisa. Alat teropong kita, alat-alat itu ya, yang sama kualitasnya sangat luar biasa. Karena bisa melihat jarak yang sekian mil, itu bisa dilihat dan bisa dibesarkan. Nah, itu membantu. Jika sudah kelihatan, biasanya pengumuman pemerintah. Tapi biasanya kalau sudah di atas 2 derajat, saudara-saudara kita itu terjadi perbedaan. Ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Ini supaya mengawal kita ya. Jadi kalau nanti kok besok, saya tidak tahu tadi pengumuman pemerintah bukan atau belum. Saya ngerti. Saya tahu. Berarti sudah. Berarti ini sudah berarti. Tapi belum tentu. Belum tentu juga. Ya, karena keyakinan dia tidak dipaksakan. Kalau mereka aja, sudah ada 2 tahun yang lalu masih 2 derajat. Nah sekarang sudah 2 tahun ini 3 derajat, itu mereka. Nah, jadi dua-duanya. Lah adapun dia menggunakan kedua metode itu dalam rangka untuk mencari yang paling mendekati kebenaran. Kalau yang paling benar Allah alam, ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi yang penting kita yakin yang mana, kita yakin. Tapi kalau ada alhamdulillah. Berarti nanti Idul Fitrinya beruntung juga bisa bareng. Karena itulah fungsi dari kalender itu untuk mengerti tentang kapan akan datang bulan Ramadan, kapan akan datang bulan Syawal, kapan jatuhnya tanggal 1 dan 7. Karena untuk menentukan akan kapan tanggal 9 untuk wukuf di Arafah. Itu jadi kaitannya ini semua ada ibadah, Bapak Ibu. Ibadah itu harus yakin. Ibadah tidak boleh ragu. Jadi harus yakin berdasarkan keyakinan. Kalau tidak yakin ya harus dilaksanakan. Jangan nanti kosong yang pusing budi, bodohnya manusia bisik ya kurang. Kurang dari 29 bisa 28 atau bahkan 27 malah. Nah, ini ilmu yang tidak berdasarkan pengetahuan.
Selanjutnya Bapak Ibu. Mohon maaf, saya ini masih belum sembuh. Kadang memang ada teman-teman. Jadi Bapak Ibu, perhitungan itu dalam rangka untuk apa? Istihad dan beribadah. Jadi jangan sampai kemudian asal tidak. Saya yakin ulama nggak hanya asal tidak, tapi belajar istihad. Kalau benar ya ada 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala, itu orang beristihad. Orang yang beristihad itu gunakan pemahaman, pengetahuan dan ilmu agama yang luas tidak asal. Sehingga alhamdulillah di era sekarang ini kita semuanya ada teknologi itu membantu sekali. Teknologi itu sangat membantu. Dulu kita kalau mau sholat, mau subuh itu harus melihat ke timur. Kira-kira benang cilik di sawang, di sekitar gunung. Benangnya belum kelihatan, benang itu belum masuk kan sudah kelihatan. Ya, ada putihnya, nah itu masuk subuh. Masih ada terawang, ya, ada sinar yang agak jelas itu. Kalau belum masuk itu dulu gitu. Jangan mau sholat maghrib ya harus lihat. Belum matahari sebelum itu baru ngomong hari itu. Dan dulu belum. Ya, tahunya sudah maghrib kosong kan? Kosong ya. Masuk maghrib, masuk minum makan. Belum kan? Sekarang nggak bisa. Ada teknologi loh itu. Ada jam. Jam itu alat untuk menentukan peredaran bumi kita mengelilingi matahari. 1 hari itu 23 jam sekian ya, menit, sekian detik, terus kemudian dibagi jadi 24 jam. Jadi itu membedakan. Sehingga ya apa? Ketika matahari terbit, anggap saja itu berarti kalau sekarang terbitnya itu jam 5 berapa? Jam 6 ya. Kemudian ditetap aku terangkan jam 6 Pak. Nah itu berarti sudah jam 6 nggak boleh sholat subuh. Sudah matahari terbit, batasan subuh itu karena bagaimana di jam boleh tidak boleh. Kemudian mau sholat dulu, yang dia di matahari, pas matahari di tengah-tengah sudah 2 menit. Jadi ada waktu ikhtiar. Kenapa? Ya, hati-hati. Lama itulah. Semakin tinggi daerahnya, maka akan semakin lama waktunya. Jadi orang sini dan orang Pangandaran mungkin berbeda. Maka ada beda waktu Pekalongan 2 menit. Metode beberapa Pangandaran ya, itu baru masuk sini sudah lebih 2 menit. Tapi kalau wilayah itu namanya adalah satu wilayah, ya. Jadi tidak boleh dipisahkan. Misal seluruh desa seluruh Indonesia. Rupiah itu hilang, itu pun biasanya tidak hanya di Pekalongan, ya enggak di Aceh, bahkan di Papua. Kalau itu sudah masuk wujudul hilal yang lalu seluruh Indonesia, itu namanya makwak. Ya, jadi makwaknya itu Indonesia, tidak hanya satu daerah. Nah, kalau kalender Hijriah global itu makwaknya bulan dunia kita dimanapun. Ya, wilayah dunia ini kalau sudah melihat hilal maka bulan seluruh dunia 1 hari 1 kalender sebagaimana kalender Masehi. Maafwaiku wattaqullah innallaha turhamu. Jadi supaya kita itu bersatu pada dasarnya. Tapi kalau nggak susah disatukan, berbeda. Tapi tidak dalam mendekati. Nah, karena itulah kita bersyukur hidup di negeri ini karena orangnya tasamu itu toleran. Walaupun berbeda-beda, tapi kadang nggak akan jadi masalah. Beda-beda di luar negeri akan jadi masalah. Maka sekali Indonesia itu menjadi di logo Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika itu lemah. Jadi toleransinya sangat tinggi.
puasa Ramadan hari ini, ya, yang kita tunggu-tunggu ini adalah suatu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua kaum muslimin. Puasa yang diwajibkan puasa itu untuk kita semuanya, untuk siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan untuk orang-orang yang main-main. Orang yang niat puasa itu karena keimanan, karena ketakwaan. Bukan karena apa-apa. Walaupun ada yang nggak sholat itu ya kosong. Ada tuh di daerah saya nggak pernah sholat, tapi puasa itu. Kira, kok aku puasa padahal min turil fajri ila ghurubi syamsi. Jadi dari berbaca sampai tenggelamnya matahari kuat. Nah, sholat hanya 5 menit jadi lakoni. Itu ada. Mungkin karena semua satu rumah puasa semua. Jadi nggak bisa makan. Ibunya sudah pinter, terus tidak ya. Jadi nggak bisa turi-turi terus paru-paru nggak buka, kampung nggak buka. Nah kalau di kota itu ya, iso nggak berjaya dengan tidak ini. Nanti paru kelihatan kayak kaki, kayak kaki itu. Kalau ditutup ya, kabarnya banyak. Itu di kota, ya kemudian sekarang nggak gitu aja mau puasa karena dan puasa itu adalah berkah dan manfaatnya luar biasa. Dia fisik, apalagi psikis, yang terutama tentunya ada karena ta'abudi, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa. Dan karena itulah setiap ibadah yang kita kerjakan di bulan puasa ini adalah dilipatkan beberapa kali lipat dibanding dengan di bulan selain bulan Ramadan. Karena itulah banyak orang kenapa mereka berbodong-bodong sholat berjamaah. Karena iming-iming kan, ya. Kalau orang beribadah berjamaah akan dilipat kali, bahkan tidak hanya cukup 7, tidak cukup 100, tidak cukup 7, tapi min haitsu la yahtasib, ibaratnya seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita hitung, tak terhingga. Pahalanya juga tak terhingga. Sholat berjamaah, Masya Allah bermotor, maka pahalanya berlipat-lipat dibanding dengan bulan yang selain bulan Ramadan. Bila juga baca Al-Quran, bila juga berinfak, sholat amal jariah, maka biasanya orang kita biasanya naik. Ada saya lihat ini 400-500 lah, ya kan? 400-500 sudah lumayan. Terus kalau hari biasa nggak ada sholat berjamaah seperti ini, pengajian kalian mungkin hanya 100 berapa gitu, 140 atau berapa ya? Saya yakin hari ini nggak, saya besok diumumkan. Hari pertama biasanya 700. Hari pertama. Ya mudah-mudahan yang kedua sama, yang ketiga sama. Ibadah itu kan harus meningkat. Ramadan kemana? Dan kedua tinggi kalau nah itu berarti tidak meningkat ibadah puasa harus terjadi peningkatan kualitasnya. Padahal Rasulullah selalu menyampaikan kepada kita, kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, maka dosa kita diampuni, bahkan dihapus. Nah, dapat amnesti kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapapun orangnya berpuasa Ramadan, man shoma Ramadan imanan itu karena imanan, jadi puasanya itu, maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu pas. Nah, puasanya iman. Wa ihtisaban, satu orang yang berpuasa itu ufiro diampuni, dihilangkan. Ini kan luar biasa. Apa yang diampuni dihilangkan? Takut dama min dambi. Takut dama itu yang terdahulu. Takut dama. Apa yang dulu itu bisa kita kan? Ada 15 tahun atau tahun yang lalu kita sudah diampuni. Min dambi dari dosa. Hadis sahih itu. Sehingga kenapa orang bersemangat di dalam membaca Ramadan itu sudah mengharapkan itu. Belum lagi juga Ramadan
banyaknya barokah. Pada Ramadan itulah Allah ya mengkhususkan menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan itu Allah memberikan pahala yang tidak ada di bulan selain bulan Ramadan, yaitu adanya mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah bentuk dan sama-sama menambah kepada kita kalau ini kita bersemangat. Saya yakin nanti hari kedua semakin semangat. Ya. Saking semangatnya kalau pakai AC semua pasar. Yang semangatnya ya. Jadi karena kualitas itu. Demikian dan ada hikmahnya subhanallah alhamdulillah segala-galanya anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.